Selamat pagi Amang Inang, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam memasuki minggu-minggu Advent ini. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 52 yang berbunyi demikian. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ini adalah bagian daripada nyanyian pujian Maria. Suatu pujian yang luar biasa ketika Maria melihat bahwa ketika malaikat datang kepadanya menyampaikan bahwa dia akan melahirkan seorang anak, Maria memakai akal pikirannya sebagai manusia biasa. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi dalam kehidupannya sebab dia belum menikah dengan Yusuf pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi kalau kita melihat bagaimana Elizabeth juga yang sudah mengandung itu duluan dari Maria 6 bulan lebih dulu, dan kita melihat bagaimana Tuhan di dalam rencananya, rencana yang luar biasa, bahwa dia sedang mempersiapkan akan lahir seorang anak, Yohanes Pembaptis, dari kandungan Elizabeth dan suaminya Zakaria 6 bulan sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari lihat bahwa Elizabeth yang sudah tua, yang tidak mungkin lagi melahirkan anak, tetapi bagi Elizabeth pun Tuhan memberikan kabar baik bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang menjadi perintis jalan datangnya Sang Mesias itu. Mari kita melihat bagaimana Maria di dalam lagu pujian ini menyampaikan sukacitanya kepada Tuhan, yang diawali dari ayat 46 yang berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudaraku, apa yang menjadi keraguan di dalam pikiran Maria ketika malaikat meyakinkan dia bahwa anak yang dia kandung itu adalah dari Roh Kudus dan akan menjadi juru selamat bagi dunia ini. Maka Maria menerima perkataan malaikat. Dalam bahasa Batak dia mameop di dalam hatinya, merenungkan perkataan malaikat itu dan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh sang malaikat itu kepadanya adalah sebuah kabar baik, bukan hanya bagi dirinya tetapi bagi dunia ciptaan Tuhan. Ayat yang ke-52 ini secara khusus dia menyampaikan satu kalimat yang luar biasa. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Mari kita melihat, saudaraku, Maria menyadari dirinya sebagai manusia biasa. Bahkan dia melihat dirinya sebagai manusia yang rendah itu di hadapan Tuhan. Tetapi baginya lah kabar sukacita itu diberikan oleh malaikat Allah. Oleh karena itu kalimat yang berkata bahwa ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Dia mau mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan di dalam kuasanya mengangkat orang-orang lemah itu yang mungkin tidak diperhitungkan oleh dunia ini, tetapi di hadapan Tuhan mereka adalah orang-orang yang diperhitungkan oleh Allah. Saudaraku, dalam Protestan kita tahu bahwa Maria itu tidak begitu terlalu ditinggikan seperti di dalam keyakinan saudara kita di gereja Katolik. Tetapi tetap bahwa Maria adalah seorang perempuan biasa, seorang perempuan yang berdosa, tetapi Tuhan punya kuasa yang mutlak untuk melayakkan Maria mengandung Yesus Kristus, Sang Anak Allah itu. Maria bukanlah perempuan yang lebih hebat dari perempuan yang lain, tetapi dia adalah salah satu perempuan dari sekian banyak wanita pada waktu itu. Tetapi Tuhan punya hak yang mutlak untuk memilih Maria untuk melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dia menyampaikan kalimat ini, tentulah membawa kita kepada sebuah kesadaran baru bahwa Tuhan yang punya kuasa itu adalah Allah yang melihat kehidupan manusia yang rendah. Bahwa di hadapan Tuhan tidak ada manusia yang terlalu berharga, yang terlalu berarti. Semua manusia di hadapan Allah adalah sama. Jadi artinya saudara-saudara bahwa kalimat ini secara tidak langsung mau mengatakan kepada kita
jangan posisikan dirimu menjadi orang yang lebih terhormat di dunia ini. Sebab di hadapan Tuhan, orang yang rendah itu pun bisa diangkat menjadi orang yang mulia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Saudaraku, mari kita melihat pribadi kita, diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang semuanya dilayakkan untuk menerima keselamatan itu. Mari kita seperti Maria ini menyampaikan pujian, penghormatan kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kepada kita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan yang kita telah miliki itu, yang telah kita terima itu, itulah yang memotivasi kita selalu dalam kehidupan ini melakukan segala pekerjaan yang baik, melakukan kasih kepada semua orang, sebab Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali. Tuhan memberkati kita semua, selamat bekerja dan selalu hidup dalam puji-pujian kepada Tuhan, karena kemuliaan Tuhan ada di atas lagu puji-pujian kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih Engkau yang mengangkat kami menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih ada satu lagu pujian dari Maria yang membawa kami merenungkan betapa kuasa Allah yang luar biasa mengangkat orang-orang yang rendah, tetapi menurunkan orang-orang yang menganggap dirinya sombong di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, ajar kami menjadi pribadi yang rendah hati, sebab Engkau telah mengajar kami bahwa orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan pada waktunya. Terima kasih, berkati kami hari ini dalam mengerjakan segala pekerjaan kami, dan berkatilah ya Tuhan apa yang kami kerjakan untuk boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi puji-pujian dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.